atas limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Juga syukur atas nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bangun pagi menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan ta'lim kita, yakni kajian kitab tafsir Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, yakni Al-Muqarrab Al-Mukhtaram Al-Ustaz Haji Ahmad Syatibi MA. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para umatnya yang senantiasa istiqamah mengikuti ajaran hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ada baiknya marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah ini Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan panjang umur kepada kita, dan juga memberikan rezeki yang halal barokah untuk ibadah. Allah haziniyah wa qalidin salihah wa ila haratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدي آمين. Kepada orang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi والتابعين له وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan kembali dengan subuhnya. Kita bersyukur lagi diberi kesehatan. Kita bersyukur lagi banyak diberi nikmat, sehingga dengan semuanya kita menjadi bisa melangkahkan kaki ke rumahnya. Kita sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita iktikaf sejenak. Meneruskan silaturahim kita. Sambil juga meneruskan mendengarkan, membacakan surat-surat yang Dia kirim kepada kita. Tak ada harapan, tak ada maksud, kecuali mudah-mudahan semua ini menjadi tambahan bekal kita pada saat bertemu dengannya. Kecuali mudah-mudahan semua ini menjadi alasan baginya untuk Dia menambahkan lagi nikmatnya. Tak ada nikmat yang paling kita harap-harap dalam hidup ini kepadanya, kecuali senantiasa berada dalam posisi zikir, ingat kepadanya. Sehingga saat kita dipanggil, kita berada dalam posisi ingat, maka tak ada kata yang keluar dari mulut kita kecuali La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, catatan ingatan seperti tadi dikonfirmasi, posisi kita sudah di surat Al-Balad. Untuk mempersingkat waktu, baik kita mulai.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Artinya yang pertama, aku bersumpah dengan menyebut negeri ini. Negeri ini maksudnya Makkah. Aku bersumpah, maka la-nya artinya qasam, yaitu aku bersumpah, sama dengan wallahi, wawunya tuh. Sama dengan billahi, bi-nya tuh. Sama dengan tallahi, ta-nya tuh. Wawu, ba, ta disebut adat qasam. Demikian juga la di sini. Yang kedua, la artinya tidak. Ketika la di sini diartikan tidak, ada kata yang dibuang. Tidak. Tidak sekali-kali seperti yang kalian duga. Tidak sekali-kali seperti yang kalian sangka bahwa Allah tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa tema sentral dakwah Nabi tentang kebangkitan. Oleh karena itu, setelah la yang ditakdirkan, tidak sekali-kali seperti yang kalian sangka, bahwa Allah tidak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Maka kata Allah, aku bersumpah dengan menyebut negeri ini, yaitu Makkah. Dalam makna lain, dalam sebutan lain, Makkah itu Ummul Qura. Ummu artinya induk. Kota-kota, kampung-kampung yang bermunculan kemudian, khususnya di Jazirah Arab, induknya adalah Makkah. Pernah saya bilang Allah ciptaannya cuma dua. Yang pertama tempat. Dari tempat itu dia pilih. Ada tempat-tempat yang paling mulia. Lebih mulia ketimbang tempat yang lain. Itulah dia Makkah yang dia pilih paling mulia dari semua kota yang lain. Kenapa? Karena di Makkah ada rumahnya. Luar biasa. Yaitu Ka'bah. Bahkan di dalam ayatnya yang lain menginformasikan itu rumah yang pertama kali dibangun, yaitu dia rumah dia. Ka'bah. Ketika dianggap Ka'bah sebagai rumahnya, jangan coba-coba beranggapan bahwa Allah butuh sama rumah, Allah butuh tempat. Bukan. Itu simbol. Simbol apa? Simbol orientasi semua pikiran yang ada di kepala. Di kepala ada wajah. Hanya pantas diorientasikan aktivitas kita sebagai mukmin muslim ditujukan kepada dia. Dia yang disimbolkan rumahnya yaitu di Mekah, di Ka'bah. Rumah pertama dibangun. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah al-Mukarramah. Bakkah. Ada dua sebutan, Makkah, Bakkah. Ka'bah sama dengan kata Ka'bun. Tambahin tak Ka'bah. Dalam bab wudu
Ada kata ka'bun. Apa artinya tuh mata kaki? Membasuh dua kaki lagi wudhu sampai dua mata kaki. Ka'bun tuh. Makna akar dari ka'bun sesuatu yang menonjol di tempat yang rata. Itu namanya ka'bun. Maka mata kaki disebut ka'bun mata kaki. Ditambahin tak, Ka'bah. Menonjolnya luar biasa, maka taknya disebut mubalaghah namanya. Ya. Menonjol sekali. Di dalam juz amma, maksudnya surat An-Naba, ada Allah menyebut kata yang serupa, yaitu wa kawa'iba atroba. Kawaib jamak dari kau'abah, sama dengan ka'bun, sama dengan Ka'bah. Ka'bun atau Ka'bah artinya sesuatu yang menonjol di tempat yang rata, maka kawaib di sana diartikan bidadari. Ada nyambung apa belum? Oh, tiba-tiba jadi bidadari. Gitu bahasa Al-Quran. Atroba seumur. Kita masuk surga pada dapat bidadari seumur. Kok dipakai kata bidadari dalam konteks itu? Kawaib. Artinya bapak-bapak nih mau dikasih bidadari cantik luar biasa, tapi dadanya rata. Mau apa enggak ya? Tuh. Kayak begitu pemaknaan di dalam Al-Quran. Oke, kembali ke pokok persoalan. Aku bersumpah dengan menyebut Makkah, negeri ini Makkah. Ya. Memberikan informasi kepada kita sekali lagi, Makkah adalah tempat yang paling dimuliakan oleh Allah dibanding tempat-tempat yang lain. Kenapa? Di sana ada rumahnya, yaitu Ka'bah. Oleh karena itu saking mulianya dimanapun umat Islam orang beriman berada, ketika sholat tuh ngadep ke situ semua. Maka memberi makna bahwa dari sekian arah yang Allah ciptakan, timur, barat, dan lain-lainnya, tenggara, selatan, utara, tuh yang dihadapkan. Menunjukkan itu yang paling disenangi. Oleh karena itu kemudian Ka'bah sama dan semangun dengan kiblat. Kiblat adalah arah di mana wajah kita hadapkan kepadanya. Kiblat sama kata dasarnya dengan makbul. Makbul insya Allah kita udah paham itu. Diterima. Oleh karena itu ketika Allah menyuruh kita sholat, bahkan yang lain-lainnya terkait dengan arah. Sholat menghadap kiblat, doa menghadap kiblat, mengandung makna itu terjaminnya dikabul apa yang kita minta. Bagian dari kehormatan Ka'bah, bagian dari kehormatan arah kiblat. Yang kedua, kiblat artinya kasih sayang. Ada hadis menyebut kata kiblat cuma polanya kublah yang menunjukkan kasih sayang. Apa hadisnya? Bunyinya begini. Min kublatir rajuli imra'atahu al-wudu. Dengan sebab mencium istri, maka si suami harus berwudu. Bukan soal wudu dan menciumnya. Tetapi bisa mencium istri tanpa kasih sayang. Itu lagi marah. Mungkin.
Nah, itu yang menghubungkan bahwa kiblat juga mengandung arti kasih sayang. Kalau yang pertama, arah kiblat paling disukai oleh Allah mengandung makna terjaminnya apa yang kita minta dan terjaminnya apa yang kita minta dalam doa karena kasih sayang Allah. Jadi kalau tidak salah dulu pernah saya ceritakan itu. Sufi itu identik dengan orang yang haus ilmu. Ketika mendengar ada informasi di sebuah kampung, daerah, wilayah, ada orang pinter, dia kejar, cari, pengen mereguk ilmunya. Kemudian dari kejauhan, dia lihat, oh itu dia orangnya. Bergegas dia. Kemudian dia melihat orang yang hendak dituju itu meludah. Meludahnya ke arah kiblat, balik kanan dia. Tuh begitu dihormatinya, sejatinya karena dimuliakan oleh Allah tentang kiblat. Kita sederhana. Dalam pandangan Islam tuh bikin WC boleh nggak ngadep kiblat? Tuh lihat. Bukan tak berdasar. Oke, kita kembali. La uqsimu bihazal balad wa anta hillum bihazal balad. Ini memberi informasi tentang kemuliaan Mekah menjadi bertambah-tambah. Karena di situ bukan cuma tinggalnya orang yang paling mulia di sisinya, engkau ya Muhammad. Hilun tinggal di situ. Di Mekah. Maka menjadi tambah mulia. Orang haji, Masya Allah ya. Ada nggak haji yang ke Parung umpamanya? Gak ada. Padahal di Parung ada Allah atau tidak? Ada. Oh. Tuh. Engkau tinggal di situ. Yang pertama memberikan informasi Nabi Muhammad bashar manusia. Walakin laisa kal bashar. Tapi tidak seperti manusia biasa di sisi Allah. Sehingga menambah-nambah kemuliaan di mana tempat dia dilahirkan dan di mana tempat dia tinggal. Karena luar biasa menjadi bagian konsep Allah. Mekah menjadi tambah mulia dengan kelahiran Nabi Muhammad. Betapapun dia sudah diusir. Lalu harus hijrah ke Madinah. Kembali lagi ke Mekah atau tidak? Tuh. Ada orang pergi haji, Masya Allah. Bawaannya pengen balik lagi, kurang lebih begitu. Dan yang balik-balik mulu, mudah-mudahan juga. Karena memang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, karena dia memuliakan apa tempat yang dimuliakan oleh Allah. Wa walidi wa mawalad. Walid artinya ayah. Versi satu tafsir maksudnya Adam. Dia adalah bapak seluruh manusia. Setelah diciptakan pendampingnya Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Termasuk kita. Oleh karena itu dulu saya pernah bilang manusia pertama Adam. Adam sebenarnya bukan nama nabi. Tapi lama-lama jadi nama nabi. Apa kalau bukan nama nabi? Jenis makhluk. Allah ciptakan malaikat. Malaikat jenis makhluk. Ada nama-namanya? Ada. Kedua jin, itu jenis makhluk. Yang ketiga Adam, jenis makhluk. Yaitu kita. Maka kita disebut Bani Adam. Ketika Allah berikan SK kepada manusia, yang saat itu dalam Al-Quran disebut Adam sebagai jenis, SK-nya khalifah, maka kita ini khalifah semua. Yang memberi SK adalah Allah, khalifah adalah ganti, maka
kita ini ganti Allah dalam rangka menebarkan kasih sayangnya. Wa ma walad, dan demi yang dilahirkan. Allah bersumpah, dalam sumpahnya menyebut Adam dan keturunannya. Termasuk kita. Kita disebut dalam sumpahnya. Ciptaan-ciptaan Allah yang disebut dalam sumpahnya menunjukkan keluar biasaan. Maka mufassir satu mengkompromikan antara walid maksudnya Adam dan antara walid yang artinya semua bapak. Di antara kita ada yang bukan bapak. Nggak ada. Di antara kita ada yang bukan anak. Nggak ada. Oleh karena itu dimaksud wa walidi wa mawalad, demi manusia. Kalau tadi ciptaan Allah yang dia sebut dalam sumpah menunjukkan keluar biasaan, karena memang dari sekian ciptaan Allah yang luar biasa adalah manusia. Keluar biasaan manusia dibanding yang lain karena diberi akal. Karena diberi akal, maka dia yang pantas menjadi khalifahnya. Bisa khalifah Allah kambing. Kambing bisa jadi khalifah? Tidak bisa. Yang gede ada gajah. Oleh karena itu yang dilihat oleh Allah, substansi manusia bukan gede kecilnya, tetapi akalnya. Akal adalah potensi berpikir, bisa menerima perintah dan larangan. Kalau gajah, kerbau sih bisa menerima perintah larangan. Kalau ada anjing itu yang dilatih, itu bukan karena ada akal, karena ada naluri, ada geriza, ada insting. Dia tidak bisa mengembangkan potensinya itu seperti halnya manusia mengembangkan akalnya. Kucing itu luar biasa, kalah kita. Apalagi kalau dalam konteks nangkep tikus. Pinteran mana? Pinter kucing kita bilang. Bukan karena akalnya. Dari dulu sampai sekarang. Ada kucing kalau nangkep ikan digoreng dulu. Kagak ada, nggak dikembangkan. Ya, dikembangkan. Oke, sumpah. Ini sekaligus juga memberikan pelajaran kepada kita. Kalau Allah memuliakan kita, kita notabene adalah ciptaannya, maka pelajarannya adalah jaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ya, ke masjidnya kita, istiqomahnya kita dengan kegiatan-kegiatan taklim, bagian dari usaha kita memuliakan diri kita karena Allah memuliakan. Pada saat yang sama juga tak berlebihan, kalau itu juga merupakan sikap bagian kita memuliakan Allah. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Sumpah. Ada 1, 2, 3, 4 sumpah. Sama dengan sumpah yang ada pada budaya kita, karena ada sesuatu yang penting ingin disampaikan. Objek di mana sumpah berita akan disampaikan itu agak sedikit ingkar. Bukan cuma sedikit ingkar, banyak ingkar tentang sesuatu yang akan disampaikan. Maka Allah menjadi berkepentingan menyampaikannya pakai sumpah. Sama seperti halnya kita. Kita mau menyampaikan sesuatu kepada teman, kepada orang lain, kepada objek bicara, terus kelihatan dia nggak percaya. Maka kita menjadi bersumpah. A bilang kepada si B, B besok ke rumah ya. Ragu si A. Maka si B sumpah, demi Allah besok saya ke rumah. Nih lihat nih yang mau disampaikan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh. Tuh. Tadi walidi wa mawalad, maka disimpulkan maksudnya manusia. Sungguh kami ciptakan manusia fi kabad. Kabad artinya capek. Nasab. Kabad artinya ya
lelah. Udah. Ini statement dari Allah. Diberi taukid apa dua. Sungguh. Maka boleh kita rasa-rasa sebagai manusia yang disebut dalam sumpahnya. Hidup capek apa enggak? Nah, ini kayaknya nggak ada yang capek nih. Duduk nih sampai besok, apalagi sebulan. Capek apa enggak? Capek. Diri sampai bulan, capek. Tidur, baring, capek. Belum lagi dicapek dimaksud bukan capek diri kita. Tetapi kita melihat orang lain juga capek. Udah kebayang? Kita ngelihat ijazah capek apa enggak? Woi, tuh apa? Capek. Kita ngelihat itu. Pejuang-pejuang kebenaran yang menegakkan. Luar biasa itu. Lempar sana, dilempar sini. Capek apa enggak? Capek. Bukan cuma dia yang capek. Yang berada di pihak yang mau menegakkan kebenaran. Pihak lawan capek apa enggak? Capek yang dikira. Itu maksudnya. Jadi presiden capek apa enggak? Jadi menteri capek apa enggak? Capek. Kita jadi rakyat capek apa enggak? Itu dia sumpah Allah. Enggak ada yang enggak capek. Enggak ada yang enggak capek. Nah, baru mengingatkan. Jangan sampai kecapean yang kita alami diberikan statement oleh Allah mutlak benarnya, nanti di akhirat capek juga. Gitu. Itu maksudnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan capek ada dua. Capek orang beriman sama capek orang yang gak beriman. Kata Allah seolah-olah silahkan pilih mau capek yang mana. Gitu. Kalau ada dalam panggung kehidupan berbangsa sekarang ini orang-orang yang berjuang menegakkan kebenaran, kita lihat luar biasa capek. Insya Allah capeknya membuat dia senang, bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Apa basicnya? Iman. Jadikanlah kecapean yang kalian alami dalam hidup ini kecapean atas dasar iman. Sebab semua kecapean kecil, sedang, besar sekali pasti akan mendapatkan balasan. Bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Itu pelajaran penting yang mau disampaikan dalam surat ini. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Bukan cuma dalam konteks kekinian. Apalagi Al-Quran diturunkan di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdakwah bersama umat Islam yang ada di belakangnya. Capek apa enggak? Capek. Mereka-mereka yang menghadang musyrikin Mekah, kafir Quraisy, tokoh-tokohnya, luar biasa usaha untuk menghadang, menjegal dakwah Nabi. Capek apa enggak? Bahkan nanti diceritakan usaha mereka yang digambarkan sebagai capek, penyandang dana untuk mencegah dakwah Nabi. Sampai nanti dia berkata, ahlak tuma lalu bada. Aku sudah menghabiskan harta yang banyak sekali. Tuh menunjukkan capeknya. Oleh karena itu ada sunnatullah. Pertama, kebenaran pasti dihadang. Yang menegakkan kebenaran pasti capek. Yang menghadangnya juga pasti capek. Bahkan luar biasa sunnah itu sedang kita saksikan sekarang. Apa itu? Dalam rangka menegakkan kebenaran pakai dana apa enggak? Itu luar biasa. Ada dana yang dari Timah. Ada yang dari Pertamina. Gitu kurang lebih. Ada yang dari tambang emas. Capek. Kita mengenalnya ada naga-naga gitu namanya. Oh luar biasa nggak habis-habis. Oke kita teruskan dulu ke sini. Nah apalagi yang Allah informasikan terkait
Tuh, penegak kebenaran dan kebatilan yang pada intinya sama-sama capek. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Lebih dari itu yang Allah tumpahkan rasa kepada mereka-mereka yang menghadang dakwah kebenaran Islam dulu, sekarang, dan akan datang. Dia mengira tidak ada yang mampu mencegah. Dia mengira tidak ada yang mampu melawan. Tuh lihat yang sedang kita saksikan sekarang terkait yang paling viral belakangan ini, sikap-sikap yang kalau dibahasakan tidak ada yang bisa ngelawan. Tangkap dari sini, saya lari ke sini. Tangkap di sini, saya lari ke sini. Nggak selesai. Sehingga banyak luar biasa di media sosial yang sedikit menyindir. Kalau berkendara ada nomor mobil palsu, dikejar apa enggak? Kejar. Ada STNK, dikejar semuanya. Giliran satu itu yang palsu dikawal. Gitu bahasanya. Kayak begitu. Kebenaran menghadapi kebatilan. Lebih dari itu yang diinformasikan, dia mengira tidak ada yang mampu. Allah tahu apa enggak? Tahu, Allah ketawa seolah-olah begitu. Dikira aku enggak mampu. Ayahsabu allam yarahu ahad. Bukan. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Pada saat yang sama dalam konteks kecapean mereka penyandang dana pada saat itu dan sekarang juga akan datang. Nih Allah bilang yaqulu ahlaktu malal lubada. Aku sudah menghabisi harta yang luar biasa banyak dalam rangka mengamankan proyek-proyek, umpamanya dalam rangka mengawal kebijakan yang memang menguntungkan kelompok dia mengeluarkan harta begitu banyak. Jangan dikira yang sekarang nggak berkata begitu. Oleh karena itu terjadi transaksi yang dibahasakan dalam konteks politik transaksional. Boleh. Saya bantu bangun atas nama investasi. Iya atau tidak? Tapi jaminannya apa? Gitu dia. Dikira Allah nggak tahu. Intinya mengeluarkan dana. Sampai-sampai dia berkata, yaqulu ahlaktu malal lubada. Ini ada seorang tokoh Quraisy, namanya lupa saya. Ya, ditafsir disebutkan yang memang penyandang dana dalam rangka menjegal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya juga yang kita saksikan sekarang. Tuh, ayahsabu allam yarahu ahad. Ditambahin lagi kondisi psikologis orang-orang yang seperti itu, dia mengira nggak ada yang tahu. Jangankan Allah, orang sekitar saja tahu. Kalau bahasa sekarang ada bocoran. Tuh artinya tahu. Ada bocoran, ada skenario, masih saja mengira Allah tidak tahu. Maksudnya dia menuduh Allah nggak tahu. Sama dengan sikap-sikap kemusyrikan, kemaksiatan yang lain, sebenarnya itu kalau dibahasakan adalah hajar terus. Allah nggak tahu kok, Allah nggak ngelihat kok. Sikap-sikap seperti itu yang terus mendorongnya untuk berlaku tidak adil, berlaku dusta, berlaku sewenang-wenang. Baru kemudian Allah memberikan informasi lagi, alam naj'allahu ainain. Bukankah aku jadikan pada mereka dua mata? Kok bisa ya? Gitu maknanya. Bilang bahwa nggak ada yang tahu. Kok bisa ya bilang bahwa nggak ada yang mampu melawannya? Tuh. Maka istifhamnya ini disebut inkar. Istifhamnya disebut ta'ajub, aneh. Kok bisa-bisanya ya dia bilang begitu. Padahal aku kasih dua mata. Terus apalagi? Aku kasih walisanan, lidah. Memberikan pelajaran kepada kita, mata gunakan. Allah kasih mata, Allah kasih lidah, Allah kasih bibir,
Maksudnya seluruh kelengkapan yang ada dalam diri kita termasuk akal. Kalau engkau melihat kebenaran, katakan itu benar. Kalau engkau melihat kecurangan, katakan itu curang. Kalau engkau melihat kebatilan, katakan itu batil. Karena aku kasih dua mata. Itu kurang lebih. Kok bisa-bisanya ingkar, mengingkari Allah. Aneh. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan keingkaran. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Tuh. Apa iya engkau menyuruh orang berbuat baik, tapi engkau melupakan dirimu, padahal engkau baca Alkitab, yakni Al-Quran, yakni tahu mana boleh, mana enggak. Kok ada terasa aneh. Alam naj'allahu ainain, bukankah kami jadikan buatnya manusia nih hunya. Ainain dua mata. Walisana wasafatain, lidah dan dua bibir. Wahadainahun najdain, lebih dari itu kami kirim nabi untuk menyampaikan dua jalan, jalan benar, jalan baik. Kenapa harus terjadi seperti itu, yaitu ingkar, yaitu maksiat, yaitu musyrik, yaitu menganggap tidak ada yang tahu, menganggap tidak ada yang bisa melawan. Falak tahamal aqobah, insya Allah pada pertemuan berikutnya, ya, yang memberikan gambaran serta informasi bagaimana kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, termasuk kita, baik manusia yang penegak kebenaran atau manusia-manusia yang sebaliknya menegakkan kebatilan, sama-sama capek. Dalam konteks sama-sama capek, jangan sampai capek di dunia, di sana juga capek. Lebih dahsyat capek pada hari kiamat, pada waktu di padang mahsyar. Bagaimana caranya? Yaitu memperkuat iman. Ya, supaya capeknya ini menghasilkan buah nanti di akhirat. Apa buahnya? Kebahagiaan. Kebahagiaan disimbolkan dengan surga. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama sudah mendengarkan kajian kitab tafsir, yaitu surat Al-Baqarah yang sampai dengan ayat ke-78. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan bulan depan, dan juga informasikan kepada para jemaah untuk berikhlasan. Dan salah satu jemaah kita yang akan melaksanakan operasi testis prostat, yaitu Bapak Sofian di kaum kita yang kedua, dia mohon doa agar operasinya lancar, operasinya dimudahkan, karena baru sekali dia melakukan operasi besar di sana aku. Marilah kita doakan untuk mobil khusus untuk Bapak Sofian agar operasinya lancar dan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga diberikan kesehatan yang sempurna di batin Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan juga para jemaah pada hari ini jemaah kita pandai bersedekah untuk makan bersama, yaitu buah sayur dan makan kebersamaan. Mudah-mudahan Allah berkaitan pahalanya, dan kepada Pak Ustaz untuk ditutup dengan doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك له العفو والعافية ونسألك له تمام العافية ونسألك له شكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنك قلت في كتابك المنزل إذا مرضت فهو يشفين اشفي مرضه يا الله اشفي مرضه يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اشفي مرضه يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.